Waduh, 6 dari 10 temanmu pasti sudah nyoba. Kami sudah menelusuri data dan laporan resmi. Survei bahkan menemukan 63% milenial Indonesia sudah pernah menggunakan layanan Pay Later. Dalam video ini kita bakal bongkar bagaimana kebiasaan bayar nanti bisa jadi jebakan utang dengan bunga tinggi. Teman-teman, sekarang belanja online ataupun offline semakin mudah dengan layanan bayar nanti alias Pay Later. Konsepnya gampang. Barang bisa dibawa pulang hari ini, pembayaran dicicil kemudian. Kesan awalnya asik, tapi tunggu dulu. Bayar nanti ternyata bisa bikin kantong bolong. Yuk simak sampai habis. Kalau bermanfaat, like dan subscribe ya. Hari ini kita ngobrol bareng Dika dan Rani, diperankan oleh dua aktor muda yang tiba-tiba tergoda layanan Pay Later. Kita akan ikuti kisah mereka dari awal penasaran bayar belakangan hingga akhirnya sadar risiko besar di balik cicilan kecil. Siap? Kita mulai di lantai dasar mall, tepat di depan outlet gadget yang penuh diskon. Lokasi sempurna buat jebakan Pay Later. Di sini Dika Rani bakal merasa tergoda. Beli sekarang, bayar nanti. Terdengar begitu manis. Lihat nih, HP baru gue. Barusan beli di toko online, pakai Pay Later 3 bulan, udah diantar aja. Wah, keren ya. Cicilan ringan 3 bulanan doang. Tapi, di mana bayarnya? Biasa isi e-wallet atau KTP ya? Gampang loh, tinggal registrasi online, udah bisa cicil. Gue pilih tenor 3 bulan, cuma bayar 150.000 per bulan, ringan banget. Cuma gitu. Lihat ntar kalau terlambat bayar ya. Tenang, gue kan rajin. Lagian kan bayar tiap bulan sedikit, kayak ngopi doang, nggak kerasa. Cicilan Pay Later ringan ya, kayak nambahin bumbu mie instan. Tapi kalau kebanyakan bumbu, pedesnya bisa bikin nangis. Gue malah minggu lalu ke offline store. Mau beli kamera mirrorless di mall, si mbak kasir nawarin pakai Pay Later. Bisa cicil 6 bulan, bunganya 0% katanya promonya. Oh iya, 0% itu tipuan juga karena ada biaya admin, lo ambil. Akhirnya enggak deh. Mending nabung dulu lalu pakai cash atau kartu debit. Atau pakai kartu kredit aja. Setidaknya bunganya setelah periode bebas bunga cuma 1,75% per bulan. Daripada Pay Later yang bisa 0,3% per hari. Setiap produk Pay Later, kartu kredit atau solusi cicilan memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Dari suku bunga hingga biaya admin atau denda keterlambatan. Pastikan kamu selalu membaca dan memahami TNC terbaru sebelum mendaftar, agar tidak ada kejutan di kemudian hari. Yowis, lo hebat. Gue malah klik bayar nanti terus buat beli headset dan sepatu online. Buat kebutuhan aja gitu, cari cicilan termurah. Pay Later itu risikonya nggak cuma soal cicilan kecil. Nanti banyak yang kebablasan belanja. Pernah nggak sih kamu ngerasa utang cicilan numpuk tiba-tiba? Kita semua pasti pernah ya. Dengar ya sih obrolan Dika dan Rani. Gimana? Kalian pernah di posisi seperti itu? Sering nggak tergoda beli barang sekarang, bayarnya nanti aja? Mari kita ikuti dulu serunya. Kita kabarkan ke kejadian selanjutnya. Dika dan Rani beberapa minggu kemudian lagi buka email dan tagihan. Ampun deh, ini tagihan Pay Later habis 4 bulan, total jadi 3,5 juta. Padahal gue bayar cuma 150.000 tiap bulan. Kalau telat sehari aja kena denda 0,3%. Sehari. Wah, bisa kacau nih. Kalau uangnya nggak ada, gimana? Coba bayangin, kalau 30 hari telat, bunga setara 9% per bulan. Iya, plus tadi rekening gue hampir over limit. Kirain bisa bayar semua cicilan. Sekarang malah bingung. Mau utang lagi buat nutup. Aduh, lama-lama malah utang lagi cuma buat bayar bunga. Pokok utangnya nggak kunjung berkurang. Katanya diskon selebritis kalau pakai Pay Later. Diskon?
cuma beda 100.000. Tapi bunga dan denda bisa jutaan. Itu baru satu cicilan. Bisa-bisa tiap kebutuhan belanja kecil kita akumulasi jadi utang besar. Coba deh, cek berapa pembiayaan paylater yang dikeluarkan masyarakat. Ternyata, OJK mencatat kontrak paylater di Indonesia sudah sebanyak 72,88 juta per Mei 2023. Artinya, jasa semacam ini sudah sangat populer. Bahkan penetrasinya hampir 2 kali lipat kartu kredit. Itu kenapa? Karena milenial lebih gampang ngajuin paylater ketimbang kartu kredit atau nabung dulu ya? Betul. Penetrasi paylater mencapai 13,8%, sementara kartu kredit cuma 7,6%. Tapi hati-hati, bunganya mahal. Dika, kamu tahu nggak? Bunga paylater setelah periode bebas bunga bisa 0,3% per hari. Makanya kalau panjang setara 9-10% per bulan. Kartu kredit aja bunganya cuma 1,75% per bulan. Wah, selisihnya jauh. No wonder teman-teman milenial banyak yang pakai paylater. Prosesnya mudah, tapi nggak mikir jangka panjang. Iya, pemandangan cicilan paylater itu mind-blowing. Mayoritas pengguna bikin cicilan di bawah 1 juta per bulan. Tapi, kalau ada beberapa cicilan kecil, totalnya bisa segede ini. Kita nggak ngeh utang numpuk. Selain itu, dalam survei Kredivo Katadata 2024, ditemukan banyak orang sebenarnya ragu pakai paylater. Sekitar 23,7% responden belum pernah coba paylater. Mayoritas 53,7% dari mereka takut tambah utang. Benar. Bahkan 34,1% takut boros gara-gara bayar belakangan. Dan 25% khawatir bunga cicilan tinggi. Ternyata banyak yang punya insting keuangan sehat. Nah, dari situ kita jadi mikir ya, sebelum ketemuan tragedi cicilan membengkak, mending cari cara biar aman. Disinilah kesadaran muncul. Bayar nanti memang menggoda, tapi ada harga tinggi yang membayangi. Yuk simak penjelasan lengkapnya di bagian edukasi berikut. Oke teman-teman, Sekarang kita bahas fakta tentang paylater di Indonesia. Paylater, buy now pay later adalah metode cicilan tanpa kartu kredit yang ditawarkan banyak fintech dan e-wallet. Kelebihannya, prosesnya simpel dan cepat. Tapi benar-benar perlu hati-hati. Menurut OJK, terdapat 72,88 juta kontrak paylater di Indonesia per Mei 2023. Jumlah yang luar biasa banyak. Survei Populix juga mencatat 55% orang pernah pakai paylater, dengan mayoritas pengguna adalah generasi milenial. Artinya, bayar belakangan sudah jadi bagian rutinitas belanja kita. Masalahnya, paylater sering membawa jebakan psikologis. Karena cicilan tiap bulan kecil, kita cenderung nambah terus. Padahal, bunga paylater tinggi. Misalnya, artikel Merdeka 2023 melaporkan bunga paylater setelah periode bebas bunga sekitar 0,3% per hari. Jauh lebih besar daripada bunga kartu kredit per bulan. Jadi, walaupun masing-masing cicilan kecil, akumulasi bunganya bisa bikin tagihan melesat. Hal lain, paylater bikin kita kurang jeli membandingkan. Padahal penetrasi paylater lebih tinggi ketimbang kartu kredit karena kemudahan pengajuannya. Namun kita perlu ingat, bunga paylater bisa berkali lipat kartu kredit. Pasar paylater memang sedang meledak, utamanya di kalangan muda. Tapi itu juga mengakibatkan utang paylater masyarakat ikut melonjak. OJK mencatat, utang paylater meningkat 48% year on year menjadi 20,5 triliun pada 2024. Jumlah ini jauh lebih besar dari tagihan kita sebelumnya. Intinya, walaupun Dika dan Rani pakai cicilan di bawah 1 juta per bulan,
Sifat cicilan pay later yang tak berperhitungan bisa bikin utang berlipat. Lebih dari itu, survei Kredivo KIC menunjukkan banyak orang yang menolak pay later karena takut boros. 34,1% dan beban bunga besar 25%. Mereka memang paham, kalau nggak hati-hati bayar belakangan malah bikin kantong bocor. Dika, gimana kalau kita coba alternatif? Kita pakai kartu kredit buat cicilan daripada pay later. Kalau kartu kredit kan prosesnya susah dan perlunya KTP. Kita kan belum gajian besar. Memang ada effort bikin kartu. Tapi bayangin, buah kartu kredit setelah periode bebas bunga itu cuma 1,75% per bulan. Bandingkan dengan pay later kita yang nyicil kecil, denda sehari malah 0,3%. Mendingan urus kartu aja, at least cicilanannya jelas. Itu ide. Selain itu, kita bisa atur transaksi belanja. Kalau memang perlu cicilan, ya pikir matang-matang. Jangan ikut-ikutan overpay later untuk belanja impulsif. Betul. Misalnya, sebelum check out, cek dulu total belanja. Kadang karena cicilan murah, kita belanja jadi banyak. Padahal bayar totalnya nggak murah. Cek alternatif cicilan bank atau kredit barang di toko. Ada yang bunga lebih rendah. Iya juga sih. Misalnya kita pakai cicilan kartu kredit atau cicilan DP ringan di toko elektronik. Atau kalau bisa, lebih baik tabung dulu biar nggak utang. Setuju. Dari sekarang kita disiplin bayar cicilan tepat waktu juga. Jangan tunggu jatuh tempo deh, biar bunga nggak numpuk. Aku bahkan pasang reminder di HP buat tiap tagihan pay later. Mantap, pelan-pelan ada perubahan nih. Gak mau lagi terjebak rekening kering gara-gara pay later. Pelan-pelan, Dika dan Rani mulai ubah kebiasaan. Mereka belajar membandingkan opsi kredit, lebih selektif berbelanja, dan melunasi cicilan lebih awal. Barangkali bukan skenario sempurna, tapi prosesnya nyata. Kesadaran muncul dari pengalaman pahit. Yuk teman-teman, dari cerita Dika dan Rani, kita ambil beberapa pelajaran penting. Bayar nanti bisa bikin kita kehilangan kendali finansial jika tidak bijak. Berikut ini tips praktis supaya kamu tidak terjebak utang pay later. Kenali bunganya. Perhatikan suku bunga pay later. Semakin lama cicilan, bunga efektif bisa sangat tinggi. Bandingkan dengan suku bunga kartu kredit atau pinjaman bank lainnya yang biasanya lebih rendah. Bandingkan opsi cicilan. Jika memang harus cicil, pertimbangkan kartu kredit atau cicilan langsung di toko. Prosesnya mungkin lebih ketat, tapi bunganya lebih bersahabat. Misalnya, pay later 0% promosi, ternyata ada biaya tersembunyi. Hindari belanja impulsif. Jangan biarkan godaan cicilan kecil membuatmu belanja di luar kebutuhan. Buat daftar belanja dan patuhi. Ingat, 34,1% orang takut boros jika pakai pay later. Jadi, kontrol diri ya. Bayar tepat waktu. Setel pengingat tanggal jatuh tempo cicilan. Bayar cicilan lebih awal bisa mengurangi bunga atau denda. Dengan bayar tepat waktu, kita bisa kendalikan beban utang. Sisihkan dana darurat. Usahakan punya tabungan dana darurat. Kalau tiba-tiba butuh belanja mahal, kita bisa pakai dana itu dulu, bukan utang pay later. Langkah kecil seperti menabung 10-100 ribu rupiah per hari bisa membantu. Masih bingung ngatur uang? Kita udah kupas tuntas di video lain. Link ada di deskripsi bawah. Dengan langkah-langkah ini, kamu bisa menghindari perangkap cicilan tersembunyi. Ingat, tujuan kita adalah mengendalikan uang, bukan sebaliknya. Jadi teman-teman, bayar nanti pay later memang memberikan kemudahan instan, tapi jangan sampai menjadi beban besar keuanganmu. Dari kisah Dika dan Rani, kita belajar untuk lebih waspada. Cek dulu sebelum berbelanja, pahami bunganya, dan pilih opsi kredit yang lebih aman. Kalau kita cerdas, pay later tetap bisa jadi alat bantu belanja, bukan musuh dompet kita. Makasih ya sudah ikut cerita kita.
Menuju OKB masih kecil, tapi besar karena kalian semua. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Setiap dukunganmu sangat berarti. Oh iya, share juga video ini ke teman atau keluarga yang sering pakai pay letter biar mereka ikutan belajar. Ayo, komentar di bawah. Apakah kamu pernah punya pengalaman seru atau seram soal pay letter? Bagikan cerita dan tips kamu. Di video berikutnya, kita akan bahas kebiasaan keuangan lain yang sering bikin dompet kita bocor tanpa sadar. Jadi, tetap semangat belajar keuangan bareng menuju OKB. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Biar makin banyak yang bareng-bareng menuju OKB. Mari kita ngobrol keuangan pribadi.